Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bil hikmatil 'arifin wa nas'aluka bil ilmikal 'azim wa hdina ila shiratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Berharap Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa dinaungi dalam rahmat-Nya Allah, diberkahi dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, diberikan kesuksesan, keselamatan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, dikabul dari segala hajat, keperluan dan cita-cita semua, dan kelak pula kita mendapatkan syafaatul ijma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sabda beliau, kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini tidak mengenal kecil, besar, perempuan, laki-laki, tua ataupun muda. Yang pasti kematian ini akan datang. Bahkan ayat Al-Quran pun mengatakan, kalaupun kita lari bersembunyi di tempat yang terjaga ataupun terpelihara, tetap saja kalau sudah waktunya kematian itu akan datang, la yuqaddimu wa la yuakhir. Tidak bisa kita majukan atau tidak bisa kita mundurkan. Bahkan kematian ini adalah satu nasihat. Nasihat yang tidak ada lagi nasihat yang paling agung, yang paling sempurna, yang manusia itu akan dapatkan. Karena kematian ini kan pun dikatakan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang melipat ataupun menghapus, menghilangkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kematian ini pun kata Rasulullah SAW pun adalah pintu dari pintu-pintu akhirat. Pintu akhirat banyak. Adakah pintu yang namanya masuk dalam kehidupan yaumil mizan, timbangan amal baik amal buruk, atau pintu dalam kehidupan yaumil hisab, kehidupan di mana kita semua amal ibadah diperhitungkan oleh Allah, dan pintu-pintu kehidupan akhirat yang lainnya, sampai pada akhirnya apakah kita masuk dari pintu yang namanya surga ataupun kita masuk, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita, masuk dari pintu yang disebut dengan neraka. Oleh karena itu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah kematian itu adalah menjadi nasihat untuk kita. Kematian yang datang secara tiba-tiba, kematian yang tidak akan pernah kita tahu akan dia datang,
Yang teristimewa lagi kematian adalah nasihat agar kita tetap waspada. Dimanapun, keadaan apapun, dengan siapapun, bahkan keadaan apa yang akan kita hadapi saat kematian itu datang. Maka Masya Allah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara tentang kematian, maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kematian itu adalah sahabat yang terdekat bagi hamba Allah. Karena Imam Ghazali pernah berkata ataupun bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian wahai muridku, siapakah orang yang paling terdekat dengan kalian? Apa yang paling terdekat dengan kalian? Ada yang mengatakan ibu saya, ada yang mengatakan bapak saya, ada yang mengatakan saudara saya, ada yang mengatakan sahabat saya. Semuanya dikatakan iya oleh Imam Al-Ghazali. Tapi tidak ada yang paling lebih dekat dari itu semua, yaitu dengan kematian. Hablum minal marid. Nih urat nadi yang ada di leher, itulah sedekat-dekatnya kematian kepada kita. Nah, kematian ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah terjadi di keluarga kita. Apakah orang tua kita, ayah atau ibu kita yang sudah meninggal dunia? Apakah kakek nenek kita yang sudah duluan meninggal dunia? Atau handai tolan kita atau sahabat-sahabat kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita? Oleh karena itu, di malam hari ini, khusus di malam ini, kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk al-maghfurah almarhum Haji Khalid bin Haji Ansar. Beliau yang beberapa tahun lalu meninggal dunia, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan cucunya, yang alhamdulillah tahadus binikmah. Tidak ada keturunan yang paling dicintai oleh ahli bait ataupun dari ahli kubur kepada ahli baitnya adalah ketika orang-orang yang masih hidup mereka mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi sahabat yang ingat kepada orang-orang yang sudah meninggal, apakah sahabat ditinggal mati oleh orang tua kalian? Kalian pun ingat, oh ini waktunya orang tua saya meninggal. Hari ini, tanggal ini, jam ini, bulan ini, tahun ini. Berarti sahabat ketika itu adalah orang yang paling dirindukan oleh orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena jarang orang yang mengingat kapan bapaknya meninggal, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Banyak yang lupa itu. Maka beruntung sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah dengan kerinduan dari ahli-ahli kubur tersampaikan kepada hati kalian, mengingat mereka lalu kalian mendoakan mereka. Terlebih lagi, ya, ketika kita ingatnya bertepatan dengan bulan-bulan yang seperti ini. Bulan Rawah, bulan Sya'ban, bulan mendekati dari akhirnya kita masuk di bulan Ramadan. Dan bertepatan sekali, ya Allah, mudah-mudahan memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang baik, di waktu yang akan mendapatkan kebaikan, almarhum ini meninggal menjelang bulan Ramadan. Saya ingat sekali ketika itu pernah mengajarkan pengajian di rumah almarhum yang di sebelah ke tempat kita ini, ya. Beliau itu ketika itu dalam keadaan yang sakit, ya sudah lama sakitnya. Setelah pengajian, ya sahabat kita Robi ini bilang, ini bapak saya begini. Saya hanya mengatakan insya Allah, kalau memang Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Bahkan kalaupun kematian, mudah-mudahan kematiannya husnul khatimah. Lalu saya berikan, baca ini, ya ingat ya, baca ini, lalu ambil itu beberapa daun dari sebuah pohon, yang kasih Haji Yudo, yang kasih tahu Haji Yudo, ini rahasia. Lalu bacakan itu, ya, kalau memang nggak dimandikan diusapkan, dan itu dilakukan. Alhamdulillah, ternyata bukan saya nyumpahin kematian, tapi memang kematian itulah mungkin yang terbaik untuk beliau, untuk istirahat dari kesulitan, kecapean, kelelahan kehidupan di dunia.
Karena memang sebelumnya udah beberapa usaha dan udah beberapa banyak reaksi yang memang belum Allah berikan takdir untuk terselesaikannya hal-hal yang diinginkan oleh almarhum ini. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Tapi bagaimana keadaan kita mati ini menjadi pertanyaan besar. Apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah? Dan saya selalu mengingatkan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang ada di diri kita, jasad, apapun yang ada di ruh kita, batin kita, bahkan ada dalam alam pikiran kita, maka usahakan itu adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sahabat kotori dengan apapun, dan jangan sahabat menyimpan sesuatu apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memikirkan, mempelajari sesuatu apapun yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua harus kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya yang seperti Allah berikan kita wujud dalam kita lahir di muka bumi ini. Keadaan bersih batin kita, keadaan bersih jasad kita, keadaan bersih dari nafsu ataupun alam pikiran kita. Dan kembalinya kita harus seperti itu. Maka dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah dalam keadaan apa? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bukan orang yang kaya banyak harta, alhamdulillah. Kenapa? Karena di akhirat nanti kita tidak akan ribet dengan urusan-urusan hisab. Atau kita adalah orang-orang yang fakir miskin, alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Kenapa? Proses pun lebih cepat mendahului orang-orang yang banyak harta, yang ada prosesnya itu 500 tahun dalam proses perhitungan harta mereka. Dan terakhir, di waktu yang singkat ini, selain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bersyukurlah sahabat kita mengadakan dalam rangka haul dari Al-Maghfurah Haji Khalid bin Haji Amsar ataupun rohan untuk mendoakan ruh beliau dan juga seluruh ahli kubur beliau. Intinya adalah 3. Apa? Pertama, istighfar, untuk kita juga memohonkan ampun. Untuk ampunan siapa? Untuk mereka yang sudah meninggal dunia, atau juga untuk diri kita sendiri. Nggak mungkin kita selalu beristighfar dengan kesibukan kita model kayak begini, yang sebentar-bentar megang HP, yang sebentar-bentar kita di tongkrongan, yang sebentar-bentar kita ada dimanapun. Kita berzikir khusyuk seperti khusyuknya kita berzikir di tempat ini. Maka satu keistimewaan dan kebaikan untuk kita, ya patutlah kita berterima kasih kepada Rabbi Fatahillah ini, kita ditempatkan malam ini untuk kita khusyuk berdoa untuk diri kita dan juga seluruh ahli kubur kita. Yang kedua untuk apa? Ditazkirah, untuk mengingat. Mengingat apa? Khusus untuk keluarga dari almarhum, mengingat bagaimana jasa-jasa almarhum semasa hidupnya. Terlepas dari ada kekurangan ataupun ada keburukan, tapi ingatlah jasa-jasa baik mereka. Jasa baik orang tua kita, jasa baik kakek nenek kita, jasa baik dari handa tolan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita ingat dari orang-orang yang sudah meninggal, maka sekecil itu pula batasan yang Allah berikan untuk kita. Makin banyak kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka Allah berikan sebanyak itu pula kebaikan yang akan mendapatkan kita dalam ketika kita pun meninggal dunia. Artinya apa? Ketika kita tidak mau mendoakan selagi kita mampu untuk mendoakan orang yang meninggal, ketika kita meninggal pun jangan harap orang-orang lain akan mendoakan kita. Yang terakhir, istimewa. Kita terima kasih, kita dikumpulkan di tempat yang diridhoi oleh Allah. Tadi saya katakan jangan jasad kita, batin kita, pikiran kita kotori, kita tempatkan di tempat yang ataupun di pikiran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita nikmati malam ini, malam Jumat, malam yang barokah, malam akhir daripada bulan Sya'ban. Tidak akan berulang, ya. Tidak akan berulang ini. Kesempatan seperti ini, meskipun kita sampai pada Sya'ban, akhir Sya'ban yang akan datang pun mungkin di malam Jumat, tapi tetap malam Jumat saat ini tidak akan pernah terulang lagi sepanjang tahun ataupun sepanjang semasa hidup kita. Kenapa? Keberkahan itu setiap waktu, setiap momen pasti berbeda. Dan mudah-mudahan hal ini menjadi pendorong untuk kita senantiasa berharap Allah turunkan rahmatnya untuk kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita sampaikan pula terima kasih pada Bapak Haji Yudo yang memberikan nasihat kepada kita sedikit, tapi memang itulah fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, di mana orang pada sibuk ngabuburit, entah itu tujuannya apa dan untuk apa. Tapi mudah-mudahan ya, di bulan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita dan puasa terbaik yang kita lakukan, sehingga pun kita mendapatkan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diriwayatkan, Rabba min syaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Begitu banyak orang-orang yang beribadah puasa dari beduk subuh sampai maghrib, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari pahala puasanya. Kecuali apa yang dia dapatkan? Rasa haus dan rasa lapar saja, atau rasa lapar atau rasa haus saja. Yang dia menderita adalah jasadiahnya, rohaninya tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Dan insyaallah kita akan mendapatkan pencerahan, ya, nasihat sebelum Ramadan besok di malam Sabtu yang akan disampaikan oleh Bapak Kurdi di Majlis Habibah Kolbi. Jadi orang-orang tua kita jadwalkan untuk mereka menyampaikan nasihat sepatah dua patah kata, mudah-mudahan untuk menjadi bekal kita untuk beribadah di bulan Ramadan, insya Allah. Jadi malam ini Pak Kurdi nggak bisa tidur, dia nyari bahan dia, ya. Nah, jadi kita berikan waktu insya Allah di malam Sabtu besok. Dan saya ingatkan majlis ataupun paguyuban ngopi insya Allah selama Ramadan tetap berjalan, berapapun orangnya tetap kita berjalan, insya Allah istiqomah tetap di paguyuban ngopi malam Jumat. Kalau memang tidak ada yang berkesediaan dan lain sebagai hal alasannya, silakan konfirmasi ke saya, kita ngaji di rumah saya. Kalau memang Ustadz, saya tarawehnya semuanya di Istiqlal, jadi nggak sempat ngaji paguyuban ngopi, nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya buka di majlis di rumah saya, meskipun saya dengan istri saya akan niatkan buka majlis paguyuban ngopi. Ya, tapi jangan bilang sholat di Istiqlal ternyata ada di Miksu. Ya, jangan bilang sholat di ya Kubah Emas ternyata adanya di parkiran. Gitu ya, mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah di malam Jumat. Dan mungkin secara umum ya, bukan penutupan kita tidak mencari ilmu, tidak lagi belajar, hanya aktivitasnya saja berbeda, tapi tetap di malam-malam istiqomah kita harus tambah ilmu, tambah pengetahuan, insya Allah. Mari kita tutup dengan kita baca kitab surat Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan afiat, Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa beribadah di bulan Ramadan, dan semua pun hajat-hajat kita dikabul, diberkahkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hajat dari sahibul bait, sahibul hajat, dalam rangka haul ataupun rohan seluruh ahli kuburnya Allah berikan terang dalam kuburnya, Allah berikan nikmat dalam kuburnya, dan Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dan kita semua telah akan berkumpul dan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita sekali lagi mohon dengan keikhlasan kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk temannya Pak Kurdi yang bernama siapa saya lupa kemarin, Imam Tarmuzi bin Emis ya. Ya kita mohon pada Allah apapun segala gangguan, penyakit, godaan dan sesuatu hal yang mengganggu dari roh dan jasadnya, Allah hapus, Allah hilangkan dan Allah buang sejauh-jauhnya, dan Allah berikan kesehatan, keafiatan dan tentunya keberkahan dalam kehidupannya. Dan tentunya pula yang kita sangat berharap ya Allah berikan nikmat, dan nikmat itu digunakan dalam rangka taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi qabul wa bi tamami kulli sunnah wa ma'mul ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyati siha wal afiyah wa salamah wal barakah wa dafu min kulli bala wal baba ma dhahara minhu wa ma badan min bala'i dunya wal akhirah wa min balati minal jinsi wal jinsi wa nilanatil iblisi wa bihadati bihadatin nabi wa bijahin nabi wa bisyafatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tilkaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.